PSIS kembali orbitkan pemain muda. PSIS Semarang kini dikenal sebagai gudangnya pemain muda berbakat di Liga Indonesia. Lihat saja Pratama Arhan hingga Dewangga. Bahkan nama dua pemain PSIS Semarang ini bukan hanya menakutkan bagi lawan-lawannya di tingkat nasional. Namun mereka kini mulai disegani oleh tim luar negeri. Pratama Arhan kini menjadi pemain muda terbaik di Asia Tenggara. Nama dua pemain belia ini mengkilap usai ditempa di PSIS Semarang dan mendapatkan polesan di skuad asuhan Sinteyong. Piala AFF 2020 menjadi panggung yang menawan bagi kedua pemain Laskar Mahesa Jenar ini bersama timnas Indonesia. Klub-klub luar negeri dari Korea Selatan bahkan dikaitkan dengan dua nama tersebut. Kini PSIS Semarang siap mengorbitkan pemain muda potensial lagi. Pemain ini bakal diturunkan di putaran kedua BRI Liga 1 Indonesia. Dia adalah Aditya Jori Guru. Pemain ini digadang-gadang sebagai salah satu pemain muda potensial milik PSIS Semarang. Aditya Jori merupakan pemain jebolan Akademi PSIS Semarang yang berhasil mengantarkan PSIS U18 dan PSIS U20 juara 2 dan juara 3 pada kompetisi Elite Pro Academy, yaitu di tahun 2019 lalu. Di tahun 2020, Jori sudah sempat melakukan debut saat PSIS menghadapi Persipura Jayapura di laga perdana Liga 1 2020. Dia mendapatkan kesempatan dari pelatih Dragan Jukanovic untuk tampil sebagai pemain pengganti. Pemain ini bisa dimainkan sebagai striker dan winger, namun dia hanya menepi karena mengalami cedera sehingga belum didaftarkan di paruh pertama kompetisi kemarin. Namun Jori kembali kami daftarkan untuk putaran kedua. Dia salah satu pemain potensial yang dimiliki PSIS dan yakin Jori akan kembali pada kemampuan terbaiknya setelah kemarin sempat cedera. PSIS siap lepas pemain mudanya ke luar negeri. Dua pemain PSIS Semarang yang tampil gemilang di Piala AFF 2020, Pratama Arhan dan Afrianda Dewangga, dirumorkan akan segera bergabung ke klub Korea Selatan. Tidak tergantikan dalam 6 pertandingan timnas Indonesia, dua pemain ini dikabarkan akan segera berkarir ke negeri ginseng akhir musim ini. Rumor terakhir menyebut Pratama Arhan akan segera diboyong oleh Dusan Bogdanovic yang juga merupakan agen dari Egy Maulana Fikri untuk bermain dengan salah satu klub Liga Korea Selatan divisi teratas. Sedangkan untuk Afrianda Dewangga masih menyeleksi penawaran dari klub Korea Selatan hingga Eropa Timur. Kedua pemain PSIS Semarang ini memang hanya akan dilepas oleh klub jika mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri. Sebelumnya diberitakan Tribun Jateng, CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi memastikan timnya akan selektif jika nantinya ada tim lain yang akan merekrut dua pemain tersebut. Yoyok mengatakan Afrianda Dewangga dan Arhan tidak akan dilepas ke klub Indonesia. Justru keduanya akan direstui hengkang bila mereka mendapat tawaran dari luar negeri yang kompetisinya lebih baik dari kompetisi sepak bola tanah air. Kesepakatan tersebut, kata Yoyok, merupakan perjanjian pribadi antara dia dengan kedua pemain yang bersangkutan. Saat ini, kedua pemain tersebut dikatakan Yoyok sudah didekati sejumlah klub top tanah air serta beberapa tim luar negeri yang berasal dari Korea Selatan dan Eropa. Yang jelas, Yoyok mengakui saat ini klub-klub luar negeri masih terkesan malu-malu dengan pemain Indonesia karena masih ragu dengan potensi yang dimiliki. Yoyok menambahkan bahwa dirinya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Banyak pemain bertalenta yang diorbitkan PSIS justru gagal karena terlalu cepat memutuskan hengkang dari PSIS dan pindah ke tim lain di Indonesia. PSIS resmi datangkan ex-PSMS Medan. PSIS terus berbenah menjelang putaran kedua Liga 1 musim 2021-2022. Skuad Mahesa Jenar kembali menambah amunisi baru.
Setelah kemarin mempromosikan kembali Aditya Jori, kali ini manajemen PSIS resmi merekrut Rahmat Hidayat. Pemain yang memiliki tinggi 1,72 meter ini sebelumnya bermain untuk PSMS Medan dan mengantarkan Ayam Kinantan hingga babak 8 besar Liga 2. Rahmat direkrut karena hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih bahwa PSIS membutuhkan sosok winger dan bisa bermain beberapa posisi di lini depan. Rahmat Hidayat sendiri saat ini sudah berada di Semarang untuk langsung mengikuti latihan sebelum berangkat ke Bali.